Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ini Permatasari, NIM 2101020012. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Teori Moneter. Teori kuantitas uang tradisional menurut ahli-ahli ekonomi klasik teori moneter dibedakan dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah teori kuantitas uang dan bentuk kedua sebagai teori sisa tunai. Teori kuantitas uang, Irving Fisher mengemukakan bahwa dalam teori kuantitas uang, jumlah peredaran uang berbanding lurus dengan perubahan harga. Menurutnya, perubahan jumlah uang yang beredar akan memengaruhi harga barang. Selain itu, Fisher juga menjelaskan bahwa peningkatan jumlah uang dapat menyebabkan inflasi, begitu pula sebaliknya. Teori sisa tunai. Tinggi rendahnya nilai uang tergantung dari jumlah uang yang ditahan atau disimpan masyarakat untuk persediaan kas. Dan persediaan kas masyarakat akan sangat berguna pada jumlah pendapatan yang diterima dan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar. Yang ketiga, kelemahan-kelemahan teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang yang dikemukakan Irving Fisher mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, persamaan Fisher adalah disangkal abstrak dan matematis, itu tidak menjelaskan proses di mana M mempengaruhi P. Diperkirakan bahwa seluruh M digunakan untuk membeli T secara instan. Itu tidak nyata. Tidak ada yang menghabiskan semua uang saat dia mendapatkan itu. Keynes menunjukkan bahwa uang menuntut tujuan transaksi, tujuan pencegahan, dan juga tujuan spekulatif. Fisher tidak menjelaskan dua peran uang terakhir. Konsep pekerjaan penuh adalah mitos. Ada tingkat pengangguran alami di setiap negara. Bahkan, dengan pekerjaan penuh, suatu negara dapat meningkatkan output nasional dengan membawa faktor-faktor yang tidak tersedia dalam perekonomian dari luar negeri. Diasumsikan bahwa uang hanya digunakan untuk transaksi karena teorinya sering disebut sebagai teori transaksi tunai. Ini mengabaikan peran uang lainnya. Bentuk-bentuk kebijakan moneter atansi manajemen adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Pihak yang dapat memberikan kebijakan moneter ialah pemerintah, suatu negara, atau otoritas moneter. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, margin requirement, kapabilitas untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir, atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lainnya. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif, yang kedua kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain yang pertama operasi pasar terbuka, yang kedua fasilitas diskon, yang ketiga rasio cadangan, yang keempat imbauan moral. Dan yang terakhir penutup. Kesimpulannya, teori moneter adalah berbagai pemikiran dan konsep tentang berbagai variabel moneter sebagai uang, tingkat bunga, jumlah uang beredar, dan sejenisnya. Di samping itu, pembicaraan dalam teori moneter juga dapat dilepaskan dari variabel ekonomi lainnya seperti inflasi, pendapatan nasional, maupun nilai tukar. Perbedaan antara teori klasik dengan teori Keynes adalah dalam teori Keynes menekankan bahwa pasar uang terutama menentukan tingkat bunga, sedangkan teori klasik menekankan bahwa pasar uang terutama tingkat harga. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.